Halo sahabat PU semuanya, selamat pagi, siang, dan sore. Kami dari kelompok 4A hadir untuk memaparkan hasil diskusi kami mengenai peran ASN dalam digitalisasi pelayanan publik di Kementerian Pekerjaan Umum. Digitalisasi adalah keniscayaan dan peran ASN di dalamnya sangatlah krusial. Mari kita simak bersama. Mewujudkan smart governance di Kementerian Pekerjaan Umum, kami mengidentifikasi 3 isu utama terkait digitalisasi pelayanan publik. Pertama, sosialisasi penggunaan aplikasi pelayanan yang belum optimal. Aplikasi seperti pelaporan jalan rusak atau perizinan penggunaan jalan belum banyak diketahui masyarakat. Kedua, kurangnya instruksi SOP penggunaan web atau aplikasi pelayanan publik. Banyak portal atau aplikasi yang belum dilengkapi video tutorial yang mudah dipahami. Yang ketiga, jangkauan pelayanan publik belum mencakup semua kendala yang ditangani oleh unit pelaksana teknis. Contohnya, belum adanya aplikasi pelaporan banjir yang terintegrasi dari unit pelaksana teknis di lapangan. Faktanya, banyak layanan digital Kementerian Pekerjaan Umum yang sudah bagus. Akan tetapi, masyarakat, bahkan pegawai internal Kementerian Pekerjaan Umum masih banyak yang bingung untuk memakainya. Salah satu contoh layanan digital di Kementerian Pekerjaan Umum adalah portal perizinan. Masyarakat bisa mengajukan permohonan pertama kali untuk membuat sertifikasi kompetensi kerja konstruksi. Video tutorial untuk layanan tersebut sudah ada, akan tetapi masih memakai versi website yang lama. Jadi diperlukan pembaruan video tutorial yang relevan dengan versi website yang sekarang. Contoh lain dari layanan di portal perizinan adalah perpanjangan SKK dan perubahan data SKK. Nah, untuk kedua layanan ini tidak ada sama sekali video tutorialnya, jadi perlu ada video tutorial untuk kedua layanan tersebut. Dampak jika isu ini tidak diselesaikan adalah satu, website tidak dapat dipakai secara maksimal, yang kedua, masyarakat malas memakainya, yang ketiga, birokrasi menjadi lambat. Ini jelas menghambat konsep Smart ASN yang memiliki digital literasi yang merata serta menghambat manajemen ASN untuk menciptakan layanan publik yang efisien. Untuk mencari akar permasalahan ini, kami menggunakan metode 5 ways analysis. Yang pertama, mengapa instruksi SOP penggunaan website masih kurang, bahkan video tutorialnya belum ada? Itu dikarenakan belum ada tim khusus atau penanggung jawab yang jelas untuk membuat materi panduan yang komprehensif. Yang kedua, mengapa belum ada tim khusus atau tanggung jawab yang jelas? Karena pembuatan panduan belum dianggap sebagai prioritas utama pekerjaan dan beban kerja yang ada sudah cukup tinggi. Dari sini kita mulai melihat bahwa ini bukan hanya soal teknis, tapi juga prioritas internal. Kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Mengapa pembuatan panduan tidak menjadi prioritas utama? Karena dampak langsung dari tidak adanya panduan ini terhadap target kinerja atau penyelesaian proyek mungkin belum terlihat secara langsung dan belum diukur secara sistematis. Lalu, mengapa dampaknya tidak terlihat atau diukur? Karena ada keterputusasaan antara tim pengembangan aplikasi dengan penggunaan langsung. Mekanisme pengumpulan masukan atau feedback mengenai kemudahan penggunaan aplikasi masih lemah. Lalu muncul lagi pertanyaan, mengapa adanya keterputusasaan dan mekanisme feedback yang lemah tersebut? Itu terjadi karena budaya kita belum sepenuhnya bergeser untuk memprioritaskan pengalaman pengguna atau user experience dan perbaikan berkelanjutan pada layanan digital sebagai mandat utama bagi semua tim. Jadi, akar masalahnya adalah kurangnya prioritas pada user experience dan feedback loop yang efektif dalam pengembangan dan pengelolaan aplikasi. Berdasarkan akar permasalahan tadi, kami coba memberi rekomendasi rencana aksi yang tentunya kreatif. Yang pertama, pembentukan tim user experience support. Kami sebut dengan nama tim UX. Dengan adanya tim khusus ini bertujuan untuk membuat video tutorial interaktif, infografis, dan SOP visual. Mungkin sekaligus mengumpulkan feedback pengguna secara sistematis. Tim UX ini akan memastikan setiap aplikasi dilengkapi panduan yang mudah diakses dan dipahami. Lalu yang kedua, integrasi panduan dalam website. Jadi setiap fitur di aplikasi harus memiliki ikon bantuan yang langsung mengarahkan ke tutorial singkat ataupun pop-up penjelasan. Jadi berikut adalah rekomendasi solusi dari kami, yang mana menurut kami ini adalah bentuk langkah nyata untuk memberikan pelayanan terbaik bagi pengguna ataupun masyarakat.
Melalui rencana aksi kami ini, kami mengamalkan nilai adaptif untuk berinovasi dalam penyampaian, kompeten mampu membuat konten digital, dan berorientasi pelayanan demi kemudahan pengguna. Sebagai ASN, kami merefleksikan bahwa digitalisasi bukan hanya soal teknologi, tapi juga tentang kemauan kita untuk berubah dan melayani lebih baik dengan mendengarkan kebutuhan pengguna. Tantangan integrasi aplikasi yang ada juga menjadi catatan penting bagi kami untuk terus berkolaborasi antar unit. Mari bersama mewujudkan digitalisasi pelayanan publik yang efektif di Kementerian Pekerjaan Umum demi Indonesia yang lebih baik. Terima kasih.